Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum pemirsa di Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah nih, ini ada Pak Ustaz. Saya mau nanya-nanya nih, karena harus kan nggak dilihat. Kita kan sebagai pengurus jajaran Dewan Perwakilan Cipi, nah kita kan punya agenda untuk menerima zakat dan melakukan zakat. Nah, kita rencananya kita mendapatkan beras. Nah, beras ini apakah boleh kita putuskan? Karena saya pernah dengar nih ya, zakat kalau zakat pakai beras, kamu makannya beras yang kamu makan. Jangan sampai beras yang setiap buat makan ini belinya yang mahal, terus zakatnya yang jelek. Nah, kalau misalkan panitia ini menyiapkan berasnya, nah itu bisa mengcover semua nggak? Karena kan namanya masyarakat kan bervariasi nih Pak Ustadz ya. Ada yang makannya pakai beras ini adalah taskin gitu Pak Ustadz. Ada yang bagus, ada yang menengah. Nah, kita sebagai panitia, beras apa yang harus kita siapkan gitu, Pak Ustadz? Sebagai panitia, hendaknya menyiapkan beras yang paling bagus. Paling bagus. Jadi untuk mengcover mencakup semuanya orang. Ya. Setiap takaran makan berasnya beda-beda. Ada yang lele, ada yang panjang, ada yang mahal, ada yang murah, ada yang sedang. Nah, yang panitia hendaknya beli yang paling mahal, yang paling bagus. Karena kan kalau kita ngasih hendaknya yang bagus-bagus yang kita kasih. Jadi nanti biar mengcover semuanya. Yang dia biasa, tapi kalau saya kan berasnya biasanya beli berasnya yang murah gitu gimana Pak Ustadz? Nah, terus itu pertama. Yang kedua, hendaknya nggak usah inisiatif sendirilah seorang TKM masih tetap panitia zakat. Udah kan di suatu wilayah kita, contoh kita di Kerawang nih, kan ada Basnas tersendiri. Sedangkan di tahun ini nih Basnas itu mengumumkan zakatnya itu kalau diuangin itu 42.000. Ya udah kita ikut saja. Jadi biar satu orang bingung. Kenapa di musola sana cuma 40, kenapa di sini 50, kenapa di sini 42? Udah kita bersatu aja, kenapa sih ngikutin Basnas 42? Jadi biar satu warga masyarakat itu nggak bingung. Terus keduanya supaya kalau satu itu kan pasti kita ngitungnya kalau dihitung 42.000 itu kan beras yang bagus tuh kualitasnya. Jadi biar perkompakan ada, terus kita ngambil 42.000 kalau dihitung 2,7 kilo kan, 1 kilonya itu sekitar 14.000-an. Jadi itu kan 14.000 kan. Jadi itu udah masuk kriteria beras yang bagus. Jadi kalau ada yang nanya tadi, kenapa kok saya biasa makan beras yang bagus? Ini kita ngikutin pemerintah Kerawang, Basnas. Jadi jawabnya Bisa ngejawab. Kenapa di sini sekilonya 15.000 di TKM? Saya biasa zakatnya yang 10.000 sekilo. Jawab aja, kita ngikutin Basnas supaya kompaklah sekerawang itu kompak. Apa susahnya kompak sih? Jaga persatuan. Tapi cukup menjelaskan saja, nggak boleh maksa. Maksudnya nggak boleh maksa. Ya silahkan Bapak kalau memang mau zakatnya yang sekilonya 10.000, kita juga terima silahkan. Cuma kalau kita sebagai panitia untuk supaya masyarakat tidak bingung, kita ngikutin yang keputusan di pemerintah Kerawang, yaitu 42.000 supaya masyarakat tidak bingung. Tapi kalau memang mau zakat sendiri, punya beras sendiri, ya kita terima. Jadi jawab bisa tanpa menyakiti orang, dan kita juga menerima yang dari orang kita juga terima. Kayak gitu kan enak, nggak perlu atos-atosan gitu. Terus satu lagi kayak Ustadz ya, ini polemik juga nih Pak Ustadz ya. Kadang-kadang dia masih ikutin paradigma
lama gitu Pak Ustadz. Sekarang ini kan kita sudah ada panitia zakat Pak Ustadz ya, jadi setiap warga itu bayar zakat di panitia zakat. Tapi masih ada juga nih Pak Ustadz, siapa langsung aja nih abdol gitu kayak, oh itu miskin, kasih langsung. Nah ini sebetulnya yang baik, yang abdol itu yang mana Pak Ustadz? Apakah kita ngasih langsung ke mustahiknya ya? Apakah kita lewat panitia? Ini Pak Ustadz. Panitia itu kan membantu bagi orang yang mungkin punya waktu sedikit bukan dari pagi sampai sore malam kadang, jadi nggak sempat dia langsung ke mustahik. Makanya suatu musola atau masjid menyediakan panitia untuk membantu orang yang bisa tidak tahu mana ini yang orang-orang yang berhak menerima. Nah, bagi orang yang memang sudah tahu ini kayaknya membutuhkan, saya langsung catat, itu juga boleh. Pokoknya sampai saya mau catat ini, saya lihat itu rumahnya udah pakai kayu, udah bocor-bocor, saya langsung catat aja, boleh ya gitu. Kalau bicara abdol itu bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau menurut saya langsung abdol langsung. Karena panitia kan sebenarnya kan perwakilan, mewakili orang musaki, orang yang zakat, mewakili supaya untuk menyerahkan. Jadi ada 3 pihak, orang yang zakat, musaki, panitia, terus mustahik. Jadi 3. Kalau ini kan langsung lewat panitia itu boleh. Cuma tambahan, panitia sama ngambil itu beda. Kadang-kadang orang kurang paham nih. Panitia itu tidak boleh menerima zakat. Panitia kalau ambil itu boleh, yang kurangnya jelas amilin ya. Ambil. Nah, yang membedakan apa? Panitia sama ngambil itu sama-sama dari DKM, musola atau masjid, sama-sama orangnya sama, tapi statusnya bisa beda. Bisa beda dan hukumnya nanti juga beda. Kalau panitia nggak berhak menerima zakat, jadi mentang-mentang jadi panitia ambil zakatnya tidak bisa. Nah, caranya jadi ngambil gimana? Caranya jadi ngambil daftar ke pemerintahan. Jadi ada SK, nanti keluar SK, yang sudah dapat SK terdaftar itu sudah masuk ngambil. Walaupun tata kerjanya sama, itu statusnya beda. Kalau sudah ada SK dari pemerintahan, dapat bahwa ini menerima zakat, menyalurkan, nah ini statusnya sudah ngambil. Dan dia nanti dapat zakat itu termasuk boleh. Tapi kalau cuma asal rapat panitia internal, nggak lapor ke pemerintahan, nggak dapat SK, yaitu statusnya panitia, tidak boleh menerima zakat. Boleh asalkan mungkin ngambilnya orang miskin ya boleh, tapi statusnya kan miskin, bukan ngambil. Nah, kadang itu yang bagi belum paham, ini juga krusial karena maksudnya kan hukum fikih kan. Hukum fikih, tahunya ini ngambil, beda ambil sama panitia. Alhamdulillah Ustaz, saya kita menjelaskan sejelas-jelasnya. Apa yang selama ini pertanyaan di hati tadi sudah disampaikan. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada, sampai ketemu lagi dengan topik yang sangat menarik dan disampaikan secara gamblang oleh Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.